Halo, assalamualaikum ya. Berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Speed ya. Nah, kali ini kita kedatangan motor Vario 150 guys. Vario 150 yang tahun 2019-2020 ya, seperti itu. Nah, ini motor ini servis berkala guys ya. Servis berkala supaya tidak terjadi kerusakan yang lebih parah lagi ya. Artinya itu servis rutin ya, seperti itu ya. Nah, itu minta diservis, diganti oli mesinnya, diganti oli gardanya, terus kita bersihkan di bagian injeksinya guys ya. Oke, nah supaya larinya tambah oke ya, seperti itu ya. Nah, ini contoh yang bagus guys ya. Nah, jadi kalian itu wajib servis secara berkala guys ya, jangan nunggu motor rusak baru diservis ya. Kalau ini tidak guys ya, motor bagus tapi dia diservis terus ya, rutin ya servisnya. Nah, itu untuk menjaga performa pada motor itu sendiri. Oke, sekian infonya, terima kasih. Langsung saja kita bongkar di bagian CVT-nya sama di bagian injeksinya. 2000 years later. Halo guys ya, berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Speed ya. Nah, pertama-tama kita melakukan pengecekan pada filter udara ya. Pengecekan pada filter udara. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini sebaiknya diganti guys ya. Nah, oke. Filter udaranya sudah kotor ya, sudah kotor, sudah mampet ya, separuh mampet ini ya, sudah beroli-oli ya, kayak gitu. Ya, kotorannya ya. Oke, jadi ini diganti, filter udaranya diganti. Di bagian boxnya ini yang kotor berlumpur nih, masuk lumpur begini. Nah, itu nanti kita cuci bersih ya. Dicuci, dibersihkan. Oke. Ini juga ya, dibersihkan semua tutup-tutupnya. Setelah itu di bagian apa namanya, rumah rollernya ini nanti dibersihkan semua itu ya, banyak debu kotorannya hitam-hitam ya. Nah, jadi dibersihkan semua. Terus rollernya ini yang kena debu-debu ini juga sudah dibersihkan semua ya, nanti dibersihkan, dicuci. Setelah itu di bagian pulinya ini ya, nanti kita amplas kembali ya, diamplas kembali, dibersihkan. Ini juga debu-debunya yang kotornya dibersihkan. Ini coklat guys ya, debu ya, seperti itu. Setelah ini yang menyebabkan gredek guys. Gredek sudah penyakitnya pada matic ya. Oke, getar saat start awal jalan. Oke, ini bisa dilihat guys yang saya tunjuk. Oke ya, bisa paham guys ya. Ya, debunya luar biasa ya. Nah, itu. Oke, nah itu ya, kotorannya tuh banyak ya pada mangkoknya ini ya. Nah, itu ya, ini yang menyebabkan gredek start pada saat jalan. Oke, jadi ini dibersihkan semua. Setelah itu di bagian kampas gandanya ini nanti diamplas, dibersihkan semua ya. Ini yang debu-debu begini nanti dicuci, dibersihkan semua. Oke, di bagian baknya ini kita bersihkan ulang supaya tambah lebih bersih ya. Oke, seperti itu. Di bagian boxnya juga sudah bersih, aman ya, karena filter udaranya tadi dipakai ya. Kalau nggak pakai filter udara biasanya bagian dalamnya ini kotor ya, karena nggak bisa menyaring seperti itu. Di baknya ini nanti kita bersihkan kembali ya. Nah, ini memang motor perawatan guys ya, jadi memang kondisinya tuh bagus ya, jadi nggak perlu nunggu rusak. Nah, beda ya sama orang yang apa namanya, nggak pernah servis tapi nunggu motor itu rusak baru diservis ya. Nggak begitu sebenarnya guys ya. Harus rajin, rutin servis pada motornya, servis berkala maksud saya ya. Nah, itu untuk menghindari kerusakan yang lebih parah seperti itu ya. Nah, ini tergantung yang punya motor masing-masing ya. Nah, kalau yang rajin servis, nah hasilnya seperti ini ya. Keadaannya itu pasti masih bagus, masih bersih, kerusakannya itu tidak parah, tidak ada ya kerusakan. Mungkin spare partnya itu habis atau bagaimana itu diganti. Beda sama motor rusak ya, rusak baru diservis tuh salah ya guys ya. Oke. Setelah itu ini guys, kalau untuk nyuci atau membersihkan throttle body ya, throttle body kalian jangan semprot di sini. Jangan kalian semprot pakai cairan pembersih masuk ke dalam sini guys ya. Masuk ke dalam sini, nanti kalau kalian semprot dari luar sana itu langsung nanti larinya masuk ke mesin. Jadi kotoran itu nanti numpuknya di mesin. Jangan guys ya, salah itu ya. Untuk nyuci injeksinya, bagian throttle bodinya nggak bisa nyuci begitu guys ya. Biasanya tuh ada tuh yang apa,
cara cepatnya ya seperti itu ya. Kayak gitu mungkin paham aja sudah semuanya. Membersihkan langsung disemprot dari sini. Nah, tidak tahu efeknya akan mengotori di bagian ruang bakarnya, di bagian cop head mesinnya ini ya. Salah guys ya kalau pengerjaan seperti itu ya. Pengerjaannya yang benar harus dibuka semua, sensor-sensornya dibuka semua, setelah itu dikeluarkan throttle bodinya, setelah itu nanti dibersihkan di bagian throttle bodinya, di bagian lubangnya itu yang kotor. Oke, di bagian manifolnya itu juga ya, hitam ya, nanti kita bersihkan semua sampai dia bersih. Oke, nah begitu ya untuk servis di bagian throttle body, dicuci dibersihkan semua ya daripada kerak kotoran. Jadi salah ya kalau membersihkan dari semprotan dari sini ya, disemprot sambil digas-gas begitu motornya, di blayar-blayar gitu ya, salah guys ya. Nanti kotorannya numpuk di sini semua di dalam mesin, akibatnya tenaganya juga kurang guys. Oke, mungkin itu saja infonya. Ini saya lanjut bersih-bersih dulu, nanti saya pasang kembali motornya. Sekian infonya, terima kasih dari bengkelnya Mas Agus Speed. Halo ya, berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Speed ya. Nah ini lihat kondisinya guys, sudah bersih semua guys ya. Oke, sudah mantap. Di bagian pulinya juga ya sudah dibersihkan semua. Di bagian mangkok gandanya ini yang gerdek itu ya, banyak debunya, banyak kotorannya, sudah bersih ya, tidak ada sudah kotorannya di sudutnya. Nah itu yang menyebabkan gerdek pada motor matic guys ya, sudah selesai, sudah bersih. Di bagian injeksinya, throttle bodinya ya, di TB nya juga sudah bersih ya, plong ya. Oke, dalamannya sudah bersih sekali. Oke, kelihatan sudah kuningannya ya. Oke, bagian rumah lorelnya juga sudah dibersihkan semua ya, sudah mantap semua ya. Di bagian bak CVT-nya sudah dibersihkan semua. Di bagian filter udaranya juga sudah sudah saya belikan yang baru ya. Nah, yang rusak, yang lama sudah rusak ya, maksud saya begitu. Jadi ini sudah diberikan yang baru. Di bagian bak CVT-nya ini yang di crankcase mesinnya ini ya, sudah bersih semua ya, sudah saya bersihkan ulang. Jadi dia lebih bersih lagi ya. Oke, begitu juga di tempat ruang box filternya. Oke, ini sekarang tinggal kita rakit, tinggal kita pasang. Nanti kita lihat larinya bagaimana guys. Oke, nah ini kan motornya ini kan lambat larinya. Mungkin terlalu banyak kotoran ya di bagian throttle bodinya itu ya. Ini sudah saya bersihkan semua. Ini dicabut begini ya guys ya. Kalau untuk membersihkan throttle body ya, jangan disemprot melalui ininya, pipanya ini. Oke. Nah, yang lumpur-lumpurnya tadi yang di bagian tutup filter udaranya ya, ini sudah bersih ya, sudah tidak ada lumpur lagi. Mantap. Di bagian ininya juga guys, leher angsanya ini ya, yang di karetnya ini, yang sambungannya ke throttle body juga sudah bersih semua. Tadi ini kotor ya, berdebu, berlumpur begitu, jadi dalamannya sudah bersih, plong ya. Jadi bagus, sudah sirkulasinya sudah bagus. Oke, mantap. Ini sekarang tinggal kita rakit, setelah itu kita coba motornya. Oke, nah ini kalau ini guys, lupa saya ngasih tahu, kalau untuk pergantian oli gardan ya, pergantian oli gardan coba dilihat baik-baik. Ini masih ada warna kuning-kuningnya sedikit, bisa dilihat dulu ya. Nah ini pergantian 3 bulan guys ya, 3 bulan bahkan 4 bulan lebih ya. Nah ini masih ada warna kuning-kuningnya. Nah kalau sudah dia tuh warna hitam sekali, itu berarti melebihi daripada 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan sampai dan seterusnya ya. Jadi dia hitam betul kayak kopi ya, hitam banget ya. Nah jadi itu sudah tidak layak pakai. Jadi ini oli gardan pergantiannya 3 bulan sekali guys ya. Oke, nah ini ya sudah tidak kuning lagi, masih ada kuning-kuningnya sedikit, cuman ini sudah kotor ya, hitam juga sudah, seperti itu. Oke, sekarang lanjut kita pasang. Oke, terima kasih. Halo guys ya, berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Speed ya. Nah ini sudah selesai guys, motornya sudah dipasang kembali ya di bagian throttle bodinya ya. Nah, itu bisa dilihat ya, putih sendiri ya daripada yang lainnya. Yang lainnya kan ini coklat ya, berlumpur nih. Nah ini bersih sendiri ya. Nah ini yang sudah saya bersihkan throttle bodinya, di bagian sistem injeksinya ya, di ruang bakarnya seperti itu, supaya tarikannya tuh semakin mantap. Oke, sudah selesai dipasang, sudah bersih semua. Sekarang di bagian CVT, di bagian CVT nya ini juga sudah bersih semua guys ya, mantap ya.
Oke, sekarang kita lanjut ke bagian panel speedometer. Oke, di panel speedometer ini, oke, kita kunci kotak on ya. Ini kuncinya keyless ya guys ya. Oke, seperti itu. Nah, ini terletak ada tulisan oil change. Oil change ini pernah sudah saya jelaskan guys di video saya sebelumnya ya. Ini dia harus dihapus, harus di reset ulang guys ya. Artinya itu kalian setelah ganti oli mesin, ini harus di reset ulang sehingga oil change-nya ini hilang. Ini nggak boleh sampai muncul begini guys ya. Dia ini artinya membaca kondisinya oli itu sendiri guys ya. Seperti itu. Jadi ini harus kita hapus, harus kita bersihkan. Jangan sampai muncul tulisan oil change begini. Yaitu dengan cara seperti yang sudah saya jelaskan di motor Scoopy yang waktu itu ya, saya jelaskannya. Sekarang ini di Vario 150. Bagaimana cara menghilangkannya oil change ini? Jangan lupa guys, olinya diganti dulu, mengganti oli baru. Jangan oli kotor ya, harus oli baru dulu. Setelah oli baru langsung kalian reset kembali supaya oil change-nya ini hilang. Oke. Nah, cara untuk menghilangkan oil change-nya, kalian harus matikan kunci kontaknya dulu ya. Kunci kontaknya di ini kunci keyless guys ya. Oke, seperti itu, dimatikan dulu. Bisa dilihat sebentar dulu guys ya. Oke, bisa diperhatikan ini ya, muncul oil change-nya nih ya. Oke, ini kalian kasih mati dulu kunci kontaknya. Oke, setelah itu tekan set ini lama-lama. Setelah itu putar kunci kontaknya. Nanti setelah kunci kontaknya diputar on, nanti oil change-nya ini dia akan hilang. Oke, bisa ya, bisa dipahami ya, seperti yang saya contohkan Scoopy kemarin ya. Oke, baik, saya contohkan ya caranya menghilangkan oil change-nya ya. Kunci kontak harus on, harus off dulu. Setelah off, kalian tekan lama tombol set ya. Tombol set ini tekan lama, cetet. Setelah itu kunci kontak di on kan. Sampai muncul oil change-nya tuh hilang. Oke, hilang ya. Oke, berarti selesai. Setelah itu matikan. Setelah itu hidupkan. Kunci kontak on kembali. Hilang sudah ya. Sudah tidak muncul lambang oil change-nya. Oke. Nah, ini artinya resetnya sudah berhasil ya untuk menghapus datanya oil change-nya tadi itu ya. Oke, langsung saja kita starter. Oke, hidup ya. Itu mudah sekali ya caranya ya. Nah, nanti bagi teman-teman yang mau menghilangkan oil change-nya, ikuti cara saya tadi, yaitu kunci kontak ini harus off dulu, ditekan lama setnya. Setelah itu diputar kunci kontaknya, lihat tombol atau lambang kode oil change-nya kedip-kedip. Setelah itu dia akan hilang sendiri ya. Itu untuk meresetnya untuk oil change-nya ya. Oke, nah ini motornya sudah mantap guys. Kita coba. Oke, sudah cukup ya. Nah, itu sudah selesai kita setting motornya. Sekarang kita tinggal pasang bagian joknya guys ya, dirakit kembali, dipasang kembali seperti semula. Oke, sekian infonya, terima kasih dari bengkelnya Mas Agus Speed.